Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Di videoku kali ini saya mau memperagakan bagaimana saya mereplan krokot saya. Teman-teman, kalau krokotnya sudah kayak gini, rimbun banget dan tangkainya panjang-panjang, biasanya itu masa aktifnya kan sudah habis, jarang sekali berbunga. Jadi kita harus mereplan ulang atau meremajakan lagi. Dengan tujuan krokot kita akan tetap segar, tetap subur, kemudian tetap cantik ketika berbunga. Jadi masa reproduksinya itu masih banyak, masa berbunganya masih banyak. Sedangkan untuk replan ulang sendiri itu ada dua cara, yaitu dengan memangkas habis seperti ini, atau juga dengan bisa dengan dicabut semuanya ya teman-teman. Tapi menurut saya dengan dipangkas habis, dengan dicabut semuanya itu bagus dengan cara yang dicabut semua seperti ini. Karena krokot saya ini banyak, jadi ini saya cabut semuanya ya teman-teman, biar nanti hasilnya bisa lebih bagus dan maksimal. Nanti hasil cabutannya ini kita tanam lagi dengan memotong kecil-kecil antara 5 sampai 10 cm. Dan tentunya untuk sisa-sisa krokot kan masih banyak. Ini bisa dikreasikan sebagai bahan bonsai krokot. Dan cara untuk menanam kembali kita bisa menggunakan media lama ya teman-teman, media yang bekasnya tadi bisa dipakai, dicampur dengan NPK terlebih dahulu. Setelah dicampur kemudian baru kita tanami. Jadi nutrisinya tadi masih tercukupi ya teman-teman, meskipun itu tadi hanya media bekas tanam maksud saya. Nah seperti ini biar gembur, kemudian nanti kita tanami. Yang ditanam di polybag juga sama, polybagnya kita gemburkan, kemudian setelah gembur baru kita kasih NPK, kemudian disiram dan kita tanam lagi. Ini kenapa saya menggunakan polybag, karena banyak sekali ulat tanah ya di tempat saya. Jadi kalau dipakai polybag seperti ini kan jadinya aman, nggak kena ulat tanah atau embuk, itu namanya ulat tanah ya teman-teman. Tapi kalau dikasih polybag seperti ini aman. Ini saya tabur-taburkan gitu aja. Kemudian nanti saya tanami satu persatu ya. Jadi untuk jaraknya jangan terlalu dekat, kira-kira 2-3 cm gitu jaraknya dari pertanaman. Jadi nanti kalau terlalu dekat bisa mengakibatkan perkembangannya itu menjadi lama. Ini polybag yang saya gunakan ukuran 20. Jadi kita tanami per polybag itu sekitar 6-7 tanaman. Kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Kita potong kecil-kecil sekitar 5-8 cm. Kemudian baru kita tanam. Untuk mempermudah nanam, kita bisa menyiramnya terlebih dahulu biar tanahnya menjadi gembur atau empuk ya. Nanti kita nanamnya kan mudah, kalau empuk seperti ini tinggal tancap-tancap gitu aja. Kalau tanahnya masih padat, kemudian kering kan nggak enak. Jadi kita gemburkan, kita siram dulu, kemudian baru kita tanami. Setelah semuanya siap medianya, kemudian kita tanami ya, kita potong-potong dari krokotnya tadi antara 5-10 cm bisa, 5-8 cm bisa, dengan jarak 2-3 cm, jaraknya jangan terlalu dekat. Nah seperti ini kita tanam satu persatu sampai polybagnya penuh semuanya.
5 hari kemudian dia sudah mulai tumbuh seperti ini, tumbuh tunasnya kecil-kecil. Kita bisa menambahkan lagi NPK ya teman-teman, biar nanti cepat subur. Ini tiap hari tidak saya siram karena kan tiap hari hujan. Kalaupun misalkan tidak ada hujan, tiap hari disiram ya, paling tidak sehari sekali, jangan sampai kering. Nah, kalau sudah kita kasih NPK tadi, saya menggunakannya dengan saya taburkan saja. Mungkin teman-teman ada yang bisa juga ditaruh di air dulu, diseduh di air kemudian disiramkan juga boleh. Tapi kalau saya cukup saya taburkan, jadi satu polybag beberapa butir saja. Nah, seperti ini contohnya. Tapi teman-teman bisa mencontoh saya atau bisa dengan cara kalian sendiri. Jadi tidak harus mengikuti cara saya. 10 hari kemudian krokot kita sudah mulai seger-seger kayak gini. Ini sudah hampir berbunga ya teman-teman. Kita bisa ngasih pupuk NPK lagi. Kita memberikan pupuk NPK itu 5 atau seminggu sekali secara rutin ya teman-teman. Nah, kalau sudah hampir 1 bulan ini sudah ada yang berbunga, ada yang belum. Nah, seperti ini bunganya masih belum sempurna, belum bisa bersama-sama. Tapi kalau sudah 1 bulan full, nah seperti ini sudah berbunga semuanya ya teman-teman. Sangat mudah kan? Kalian bisa mencobanya dengan cara kalian sendiri, tidak harus seperti cara saya. Biar pertumbuhannya maksimal, perbungaannya juga bagus sempurna seperti ini, lebat, kita harus meletakkannya di tempat yang full sinar matahari. Ya, saya nanamnya tadi langsung full sinar matahari ya, jadi nggak ada pohon-pohonnya yang besar sama sekali. Ini langsung full sinar matahari, jadi perkembangannya bagus seperti ini. Ini masih masa produktif, jadi tangkainya pendek-pendek tapi sudah berbunga ya teman-teman. Semuanya rata, kecil-kecil sudah berbunga, sangat bagus dan cantik. Sangat mudah kan teman-teman? Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.